Pinjaman sebesar Rp1.000.000 akan dilunasi menggunakan sistem anuitas tahunan dengan suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Berdasarkan rumus anuitas, kita hitung dan dapatkan besaran anuitas Rp263.797,48. Nominal inilah yang kita bayarkan setiap tahunnya tetap untuk melunasi pinjaman tersebut. Hanya saja seringkali dilakukan pembulatan agar lebih memudahkan dalam pembayaran anuitas setiap tahunnya. Pembulatan bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Sekarang kita akan misalkan melakukan pembulatan ke atas Rp270.000 dan pembulatan ke bawah Rp250.000. Kita akan bandingkan tabel rencana pelunasan anuitasnya. Misalnya untuk yang tanpa pembulatan, berikut tabelnya. Pada pembayaran yang pertama, bunga pertama ini dihitung dari pinjaman mula-mula 1 juta dikali suku bunga 10%. Maka kita dapatkan bunga pada pembayaran anuitas yang pertama adalah Rp100.000. Dari anuitas Rp263.000 yang Rp100.000 merupakan bunga, maka yang Rp163.000 ini merupakan angsuran. Angsuran ini kita gunakan untuk melunasi hutang yang awalnya tadi 1 juta dikurangi Rp163.000, maka sekarang sisa pinjamannya berkurang menjadi Rp836.000. Pada pembayaran yang kedua, bunga dihitung dari sisa pinjaman yang mula-mula Rp836.000 dikali suku bunga 10%, maka bunganya adalah Rp83.000. Dari anuitas Rp263.000, yang Rp83.000 merupakan bunga, maka yang Rp180.000 ini merupakan angsuran. Anuitas dikurangi bunga merupakan angsuran. Nah, angsuran ini kita gunakan untuk membayar hutang yang awalnya Rp836.000 dikurangi angsuran, maka kita dapatkan sisa pinjaman yang terakhir. Kita lanjutkan ke anuitas yang ketiga. Sisa pinjamannya adalah Rp656.000. Dikali 10%, maka bunga pada pembayarannya ketiga ini adalah Rp65.000. Dari anuitas Rp263.000, yang Rp65.000 merupakan bunga, maka yang Rp198.000 ini merupakan angsuran. Nah, dari angsuran yang kita bayarkan untuk melunasi pinjaman, sehingga sisa pinjaman semakin berkurang. Awalnya Rp656.000 dikurangi Rp198.000, maka sekarang menjadi Rp457.000. Ini setelah melakukan pembayaran yang ketiga. Kita lanjutkan ke pembayaran yang keempat, masih membayar anuitas yang nominalnya sama Rp263.000 setiap tahunnya, setiap kali pembayaran. Bunga dihitung dari sisa pinjaman terakhir Rp457.000 dikali suku bunga 0,1 atau 10%, maka bunganya adalah Rp45.000. Dari anuitas Rp263.000 dikurangi Rp45.000, maka angsurannya adalah Rp218.000. Angsuran ini untuk melunasi hutang yang awalnya Rp457.000 dikurangi angsuran Rp218.000, maka sekarang sisa pinjamannya tinggal Rp239.000. Sekarang kita masuk ke pembayaran yang terakhir. Anuitas yang kelima nominalnya tetap Rp263.000. Yang merupakan bunga adalah pinjaman terakhir, sisanya adalah Rp239.000 dikali suku bunga 10%, maka Rp23.000 ini sebagai bunganya. Dari bunga Rp23.000, maka angsurannya adalah Rp239.000. Karena 263 dikurangi 23.000 tinggal 239.000. Nah, di sini pas sisa pinjamannya adalah 239.000, dibayarkan angsurannya 239.000, maka sekarang sisa pinjamannya 0. Itu artinya pinjamannya selesai dan hutangnya lunas. Pembayaran setiap tahunnya sebesar Rp263.797,48 tetap setiap kali pembayaran setiap tahunnya. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan anuitas pembulatan ke bawah. Misalnya di sini kita bulatkan menjadi Rp250.000 setiap kali pembayaran. Pada anuitas atau pembayaran yang pertama Rp250.000, bunganya adalah pinjaman mula-mula 1 juta dikali suku bunga 10%, maka Rp100.000 merupakan bunga.
Dari anuitas 250.000 yang merupakan bunga 100.000, maka angsurannya adalah 150.000. 150.000 ini kita gunakan untuk melunasi hutang, sehingga yang mula-mula hutangnya 1 juta dikurangi angsuran 150.000, maka sekarang hutangnya tinggal 850.000. Untuk pembayaran yang kedua, bunga dihitung dari sisa pinjaman terakhir adalah 850.000 dikali suku bunga, maka kita dapatkan 85.000 ini sebagai bunga. Karena anuitasnya 250.000, yang 85.000 ini merupakan bunga, maka 250 dikurangi 855.000, maka 165.000 ini merupakan angsuran. Angsuran ini untuk melunasi hutang, sehingga hutangnya berkurang dari awalnya 850.000 dikurangi 165.000, maka sekarang sisa hutangnya adalah 685.000. Sama halnya pada pembayaran anuitas ketiga, bunganya adalah dari sisa pinjaman terakhir 685.000 dikali suku bunga 0,1, maka 68.500 merupakan bunga. Sehingga angsurannya 250 dikurangi 68.000, maka 181.000 ini angsuran kita gunakan untuk melunasi hutang. Yang awalnya 685.000 dikurangi angsuran 181.000, maka sekarang sisa pinjamannya menjadi 503.000. Kita lanjutkan ke pembayarannya keempat. Bunganya adalah sisa pinjaman terakhir 503.000 dikali suku bunga, maka bunganya adalah 50.350. Anuitasnya 250.000 dikurangi 50.000 ini merupakan bunga, maka angsurannya adalah 199.000. Dari hutangnya tadi 503.000 dikurangi angsuran, maka sekarang hutangnya tinggal 303.850 rupiah. Nah, sedikit berbeda pada pembayaran anuitas yang kelima ini. Bunga merupakan hutang terakhir 303.000 dikali suku bunga 0,1, maka bunganya adalah 30.000. Nah, karena bunganya 30.000, jika seandainya tetap kita membayarnya seperti tahun-tahun sebelumnya sebesar 250.000, maka angsurannya menjadi 219.615. Karena 250 dikurangi 30.000 adalah 219.000. Sementara sisa pinjamannya adalah 303.000. Kita membayar angsuran 219.000. Jadi ini tidak cukup. Jadi setelah melakukan pembayaran kelima, jika tetap nominalnya adalah 250.000, maka masih ada sisa pinjaman, artinya belum lunas. Oleh karena itu, pada pembayaran kelima ini nominalnya perlu kita tingkatkan agar sisa pinjamannya 0 atau hutangnya lunas. Yang awalnya harusnya 250.000 kita tingkatkan menjadi 303.850. Sehingga sisa pinjaman terakhir adalah 303.850, maka yang kita bayarkan ya sebesar itu juga agar sisa pinjamannya 0. Bedanya di situ dengan anuitas tanpa pembulatan. Kalau dengan pembulatan ke atas, maka pada pembayaran terakhir ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana dengan pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas? Apakah juga ada perbedaan? Silahkan coba sendiri untuk menguji pemahaman Anda. Demikian tabel rencana pelunasan untuk anuitas.